Saat hatiku gelisah, ku datang mencarimu. Saudara dan sahabat, kita kembali mendengar Voice of Hope, suara pengharapan dengan tema doa untuk persekutuan yang efektif. Filemon 1 ayat 6 berkata, "Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus." Saudara dan sahabat, apakah yang dimaksud dengan persekutuan Kristen? Persekutuan Kristen adalah komunitas orang-orang percaya yang berkumpul berdasarkan iman bersama untuk saling mendukung, berbagi, berdoa, dan bertumbuh dalam Kristus. Apa makna dari tujuan persekutuan ini? Pertama adalah kesatuan rohani. Persekutuan rohani yang mendalam di antara orang percaya yang terjalin melalui kasih Kristus. Yang kedua adalah tujuannya, yaitu saling mendukung. Tujuannya adalah untuk saling menasihati, mendorong dalam kasih, dan saling mengasihi satu sama lain sebagai tanda identitas Kristen. Yang ketiga adalah pertumbuhan spiritual. Melalui kegiatan bersama seperti berdoa dan belajar Alkitab, dan ibadah yang melaluinya anggota persekutuan dapat bertumbuh secara rohani. Nah, yang keempat adalah konteks bagi iman. Persekutuan berfungsi sebagai konteks yang mendukung pertumbuhan spiritual pribadi dan praktek iman. Lalu mengapa orang Kristen perlu persekutuan? 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, "Namun jika kita berjalan dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang, kita mempunyai persekutuan satu dengan yang lain. Dan darah Kristus, Anaknya, membersihkan kita dari semua dosa." Persekutuan berasal dari kata Yunani, koinonia, yang berarti berbagi kesamaan. Persekutuan Kristen lebih daripada menghadiri gereja. Itu merupakan asimilasi ke dalam tubuh orang percaya, menjadi satu dalam menyembah, mengasihi, peduli, dan berbagi. Menurut Alkitab, persekutuan bukan pilihan bagi orang percaya. Ia mengatakan, jika kita hidup dalam terang, dalam persekutuan dengan Allah, ini menyebabkan kita memiliki persekutuan seorang dengan yang lain. Dan hasil dari persekutuan ini adalah darah Yesus, Anaknya, membersihkan kita dari semua dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tubuh memerlukan sirkulasi darah yang tepat. Alkitab mengatakan, nyawa ada di dalam darah. Imamat 17 ayat 11. Ini adalah fakta, baik secara biologis maupun rohani. Darah dalam tubuh kita adalah agen pembersih yang akan membersihkan racun dan bakteri dalam tubuh kita dan memasok oksigen ke daerah vital yang diperlukan tubuh kita. Demikian juga tubuh Kristus, gereja yang adalah gereja. 1 Korintus 12 ayat 27. Karena darah Yesus Kristus memiliki efek penyucian yang terus-menerus atas dosa-dosa kita, kita harus tetap melekat pada tubuh Kristus. Jika kita memutuskan persekutuan dengan tubuh Kristus, kita berisiko memotong sirkulasi darah yang menyucikan. Jadi, tetaplah melekat pada Kristus dengan tetap bergiat dalam persekutuan doa yang efektif. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi Oktober dengan tema Passion in Prayer. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan juga TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. See you, Tuhan memberkati. Dalam seruku ku temukan mujizat.